Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahagia sekali pada saat ini kita kembali berjumpa dalam ibadah rayon Jemaat GPDI Samrat untuk rayon Philadelphia. Apa kabar untuk Bapak Ibu semua? Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, baik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berjumpa kembali dalam ibadah rayon Philadelphia. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu akan menguatkan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang berkati oleh Tuhan, sudah beberapa bulan, mungkin hampir setahun, COVID-19 menyerang dunia. Tapi kalau kita masih ada, masih hidup sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Baik, saudara yang diberkati oleh Tuhan, pasti banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kita percaya ketika kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan selalu dikuatkan. Puji Tuhan, kita langsung membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur 118 ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan berkata, "Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang raja, ya. Karena pada waktu itu Daud sudah diurapi menjadi raja, walaupun mungkin dia masih kecil, ya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Daud, yaitu dia seakan-akan menghadapi, bukan seakan-akan, memang kematian itu ada di depannya ketika dia diperhadapkan dengan sebuah perkelahian dengan seorang raksasa, yaitu Goliat. Kita baca di dalam kitab 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Mungkin nanti Bapak Ibu baca untuk lebih lengkapnya karena ayat ini panjang, 40 sampai ayatnya yang ke-58. Di situ menceritakan tentang perkelahian Daud dengan Goliat. Kalau kita lihat di sini memang nyawa Daud itu terancam, saudaraku, karena dia memang kecil, ya. Di sini bayangkan, saudaraku, Goliat saja menghina dia dan mengatakan, ayat 44, "Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, 'Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang.'" Wow, mengerikan, saudaraku. Kematian memang sudah ada di depan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudaraku, di akhir cerita ini kita lihat Daud memenangkan pertandingan dan kepala daripada Goliat itu dipenggal oleh Daud. Saudara yang berkati oleh Tuhan, hal yang sama juga seringkali kita hadapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita seringkali juga diperhadapkan dengan setiap persoalan hidup yang sepertinya akan membunuh kita. Yaitu mungkin persoalan sakit, penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi, apalagi dengan adanya COVID-19, sepertinya akan membunuh kehidupan kita sebagai orang percaya. Sepertinya tidak ada jalan keluar, saudaraku. Tapi jelas firman Tuhan saat ini mengatakan di dalam Mazmur 118 ayat 17 bahwa aku tidak akan mati, tetapi hidup dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka yang Tuhan rindukan agar supaya kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena itu tujuan Tuhan menciptakan kita, saudaraku. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-22, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Saudaraku, sudah berapa lama Anda hidup di dalam dunia ini? Mungkin 20 tahun, 30, ada yang mungkin 50, 60, 70, 80, saudaraku. Sudahkah kita memberikan buah? Sudahkah kita menceritakan perbuatan Tuhan kepada semua orang? Perbuatan yang ajaib untuk menjadi berkat bagi orang. Saudara yang berkati oleh Tuhan, satu kesaksian, saudaraku, yang saya alami.
ketika saya menderita, saudaraku, sebenarnya sakit asam lambung saya itu sudah berakumulasi, saudaraku. Mungkin sudah 2 tahun, karena perut saya, saudaraku, saya sudah pergi ke dokter kandungan, beberapa dokter, saudaraku. Perut saya itu sangat sakit sekali, saudaraku, seperti ada kayak tekanan-tekanan dan pokoknya menyeri, saudaraku. Akhirnya saya pergi ke dokter. Awalnya saya mungkin pikir apa ya, tapi dokter katakan mungkin ada penyakit dalam. Tapi saudaraku, ketika saya pergi ke dokter penyakit dalam dan menyatakan bahwa saya menderita tukak lambung, ya saudaraku, luka ya di dalam lambung saya, saudaraku. Dan saya diberikan obat selama 3 minggu. Saudara berkata, Tuhan, setelah obat itu habis, saudaraku, selama 3 minggu, ada satu masa di mana 2 minggu, saudaraku, saya setiap jam 3 subuh itu saya terbangun. Saya terbangun karena apa, saudaraku? Saya sakit sekali, saudaraku. Di lambung saya sakit dan jantung saya itu sangat kuat berdetak, saudaraku. Seperti mau mati rasanya, saudaraku. Sakit sekali, saudaraku. Biasanya kalau saya sakit lambung itu paling 3 hari, 4 hari sudah sembuh. Tapi ini sangat menyiksa berbulan-bulan, saudaraku. Jantung saya itu sangat kuat. Dan saudaraku, pada satu subuh ya, satu saat saya sepertinya mau mati. Jantung saya sangat kencang. Saya langsung bangun, saya langsung duduk dan saya berdoa. Saya merasa, Tuhan, apakah Tuhan sudah mau memanggil saya pada saat ini? Karena kalau berbicara asam lambung sangat cepat sudah menyerang orang untuk mati, saudaraku. Dan saya berdoa kepada Tuhan pada waktu itu. Satu doa saya katakan, Tuhan, berikan saya kesempatan untuk hidup. Berikan saya kesempatan, Tuhan. Saya rindu untuk melayani Engkau lebih lagi, Tuhan. Melayani pekerjaan-Mu, keluarga saya, saudaraku, karena anak saya jelas masih kecil-kecil. Keluarga saya, bahkan lingkungan, bahkan di mana saya bekerja, berikan saya kesempatan untuk hidup, Tuhan. Dan luar biasa, saudaraku, Zaman Tuhan sangat luar biasa. Dia memberikan saya kesempatan untuk hidup, saudaraku, untuk melayani Tuhan. Dan saya melihat bahwa ada satu proses yang Tuhan inginkan agar kembali kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seperti satu kidung pujian yang pasti sudah kita dengar, sudah kita hafal di telinga kita. Bagaimana ketika Tuhan memberikan kita kesempatan hidup, marilah kita menceritakan perbuatan Tuhan. Saya rindu, saudara, kita nyanyikan pujian ini, walaupun mungkin pendek. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin, saudaraku. Sudahkah kita menceritakan perbuatan Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat untuk orang lain? Mungkin kita berkata, saya tidak bisa berkhotbah. Saudaraku, dengan senyum Anda sudah menjadi berkat buat orang lain. Dengan cerita-cerita Anda, kesaksian Anda sudah menjadi berkat bagi orang lain. Sudah melayani Tuhan. Apapun yang Anda miliki, saudaraku, potensi yang Anda miliki, layanilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Selagi kita diberikan hidup oleh Tuhan di dunia ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami, agar supaya kami menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan pada semua orang.
ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup, maka kami akan menjadi saksi dan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah kami tetap bersyukur untuk nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami, untuk tetap melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Marilah, ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, kita mau melayani Tuhan, menceritakan setiap perbuatan Tuhan, menceritakan setiap kebaikan Tuhan yang Dia berikan di dalam hidup kita. Layani Tuhan ketika kesempatan itu ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.